Gini, kalau yang gini, pertama saya mau bilang bahwa eh, hmm, baru pertama kali em, jaksa itu mengambil apa statement seseorang atau statementnya terdakwa itu ternyata dari televisi. Kita ingat, eh, saya juga agak sedikit surprise ketika dakwaan itu, terutama di dakwaan subsidiar sama primer gitu ya, terkait dengan siapa saja narasumber yang di program tersebut, lalu disebutkan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dirasa menghina uh, korban, dalam hal ini Pak Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, kalau saya amati, dia tidak punya sumber. Jaksa nggak punya sumber untuk mengatakan punya informasi selain dari televisi. Paling kalau punya informasi selain dari televisi yaitu dari YouTube. YouTube yang terafiliasi dengan Dokter Tifa, atau dengan misalnya Sentana TV atau yang lain-lain, khususnya yang gencar membahas soal IJP ini. Nah, kalau saya konsennya ke TV-nya bos, gitu, karena gini, saya beberapa kali melihat bahwa program TV itu punya lesson learned atau diskusi, punya aturan. Program TV juga diawasi oleh KPI. Artinya tim produser TV tersebut tidak semena-mena untuk mengangkat isu yang lagi ramai, misalnya ijazah atau misalnya isu politik terkini. Nah, dalam hal ini jaksa tampaknya melihat bahwa adanya korelasi di program TV tersebut terkait dengan kasus ijazah palsu ini. Maka saya bilang ke pemretnya, man, lo harus siap-siap kalau ketika lo jaga-jaga dipanggil ke pengadilan untuk jadi saksi. Kenapa? Karena sebagian besar di dakwaan itu tadi, kalau kita cermati, itu adalah statement Dokter Tifa di program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman, lalu dimasukkan ke surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Artinya jaksa nggak punya bukti selain bukti di televisi tersebut atau bukti dari televisi tersebut. Kalau memang betul, berarti yang salah siapa? Jaksanya atau Tifanya? Kalau memang betul yang salah siapa? Jaksanya atau Tifanya? Maka gini, saya nggak masuk ke prosesnya ini ya, tapi saya melihat kok ada seorang jaksa yang mengambil informasi dari televisi doang. Selain itu, ya paling dari pecantuman link YouTube atau Indonesia Lawyers Club itu kan sekarang di YouTube juga. Nah, itu juga diambil keterangannya atau diambil statementnya lalu dituangkan di surat dakwaan yang baru tadi pagi dibacakan. Nah, ini menarik, ini fenomena baru saya pikir di acara program di TV, lalu narasumber itu yang jadi tersangka lalu sekarang jadi terdakwa, lalu dakwaannya juga mengambil dari informasi yang disampaikan oleh terdakwa itu di televisi tersebut. Itu baru pertama kali saya pikir selama saya mengikuti
berbagai kasus yang menghebohkan masyarakat ya terkait dengan apapun itu, kasus politik atau kasus pidana biasa. Saya juga pertama kali mengikuti, dan pertama kali itu saya pikir ada itu satu. Yang kedua, terkait dengan kenapa harus ditutup-tutupi, kenapa harus ada komentari place arts, kenapa harus ada itu? Kalau kita bicara berkas perkara, ini saya agak berbeda dengan layarnya Tifa yang mengatakan kami belum menerima berkas perkara secara full. Saya setuju kalau dalam hal ini dengan jaksa, kita atau berkas perkara itu untuk pembuktian, bukan untuk diserahkan ke kuasa hukum terdakwa. Dan yang diserahkan itu hanya surat surat pemberian informasi atau surat keterangan atau surat BAP. Kalau surat kalau surat berkas perkara, tidak mungkin itu diserahkan oleh penasihat hukum terdakwa. Saya agak sedikit berbeda dalam sisi itu. Tapi untuk yang lainnya ya mungkin 90%. Kalau Mas Roy kan 90,99% kan dia mengatakan saya palsu dan saya ikut bertanggung jawab dalam hal itu. Tapi kalau saya dalam ini saya agak sama kayak jaksa. Penasihat hukum terdakwa meminta berkas perkara. Bos, kapan tahu kita berkas perkara itu hanya untuk pembuktian, tidak diserahkan ke kuasa hukum terdakwa. Yang diserahkan hanya berita acara pemeriksaan, itulah yang diserahkan gitu ya. Itu ya gini, kalau soal perlawanan memang saya membaca dari awal ya, ini koreksi Femprong kalau saya salah. Saya membaca dari awal bahwa ini pasti akan dilawan. Tidak ada istilah restoratif justice yang dikemukakan oleh hakim ketua tadi. Saya melihatnya yaitu normal-normal saja. Dia udah kadung jadi tersangka lalu kadung jadi terdakwa, ya udah, ketimbang gue restoratif kenapa gitu, ketimbang gue mengajukan perdamaian ke korban kenapa, mendingan gue Tifa ini istilahnya gini, dokter Tifa ini udah kepalang basah, dia udah nyemplung. Kalau dia mau mengajukan perdamaian ke pihak korban, dah tanggunglah, kita selesaikan aja di proses persidangan ini. Dan saya pikir dalam dia memutuskan seperti itu, dia akan melakukan tindakan perlawanan ya menurut saya cukup tepat, karena dia kalau dia berdamai dengan korban, dia juga pasti nyemplung. Kalau dia nggak berdamai dengan korban, dia juga pasti nyemplung. Nah ini apa bedanya nih? Nah gitu loh, apa bedanya? Nggak ada bedanya tuh dalam kasus ini. Nah kita tunggu nanti kalau memang betul itu, kita tunggu tanggal 9 Juli ini, karena diberikan waktu seminggu oleh kuasa hukum oleh majelis hakim, oleh hakim yang menyidangkan kasus ini gitu. Kalau potensi bebas saya pikir ada, cuma reverse-nya nggak begitu banyak.
Tetapi seberapapun dekat potensi dia bebas, itu kalau dia bisa membuktikan sebaliknya. Kalau asumsi saya, dia bisa membuktikan ini palsu atau ijazah ini palsu, ya dia bisa bebas. Kalau dia bisa membuktikan secara sebaliknya, lalu yang kena siapa? Korbannya malah yang kena. Kalau dia bisa membuktikan secara diputarbalikkan fakta atau di pembuktian terbalik. Kan kita dalam hukum pidana juga dikenal bahwa hakim mempunyai otoritas untuk menyatakan harus ada pembuktian terbalik atau tidak. Kalau dalam KUHP yang baru, saya belum baca ya, apakah di KUHP yang baru itu istilah pembuktian terbalik itu juga diperkenankan dalam hukum KUHP yang baru, dalam hukum pidana kita. Kalau memang diperkenankan, Dokter Tifa bisa melakukan itu, pembuktian terbalik. Kalau misalnya dari jaksa buktinya ini, kalau dari Dokter Tifa ada buktinya mana, ini. Kalau memang itu bisa dilakukan pembuktian terbalik, dan dia kalau itu memang berhasil dilakukan, potensi bebasnya seorang Dokter Tifa itu tinggi. Dan saya bisa mengategorikan presentase dalam potensi pembebasannya Dokter Tifa kalau memang nanti hakim memberi ruang untuk Dokter Tifa membuktikan atau pembuktian terbalik. Itu mungkin 30-20%. Paling rendah 20% itu pun masih bebas. Paling rendah 20% itu pun masih bebas. Paling tinggi 30% itu pun juga bebas gitu loh. Nah, kalau dalam persidangannya Mas Roy, saya belum bisa menanggapi karena Mas Roy juga belum sidang dalam pokok perkara, dia baru sidang dalam pra peradilan. Terima kasih. Saya pikir celahnya di situ, dan kalau memang kuasa hukumnya bisa membuktikan pembuktian terbalik itu, Tifa saya jamin 100% dia bebas. Dia bebas. Kalau itu bisa dilakukan pembuktian terbalik. Kalau tidak bisa dilakukan, ya terima konsekuensinya. Berarti klaim dari Pak Jokowi benar, klaim dari Tifa salah. Klaim dari Mas Roy, kita tunggu nanti ketika apakah klaim dari Mas Roy itu benar atau klaim dari Pak Jokowi yang benar. Ini saya berada di kubunya RRT ya, Tifa Roy Tifa ya. Saya di kubunya RRT gitu. Dalam ini saya nggak berada di simpang jalan kanan, simpang jalan kiri, tapi saya berada di kubunya RRT. Itu yang saya pengen jelaskan. Makasih.